Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini, akan menceritakan sejarah Sunan Panggung dan Suluk Malang Sumirang. Sunan Kalijogo berputara Sunan Panggung dari hasil pernikahannya dengan Ratna Siti Zainal, yang saudaranya Sunan Gunung Jati. Sunan Panggung muda semula mempelajari syariah sampai menguasai hal-hal syariah tersebut. Selanjutnya beliau juga mempelajari thariqah. Dan Sunan Panggung muda kemudian sangat-sangat tertarik dengan hakikat dan makrifat. Dan diceritakan beliau juga sakti mandraguna. Di samping beliau adalah sufi terkemuka. Beliau memelihara 2 ekor anjing, yang kemudian dinamai dengan Ki Iman dan Ki Tokib. 2 ekor anjing ini sering dibawa pergi ke pasar. Sunan Panggung muda yang sengaja membiarkan agar dia ditangkap, tidak melawan. Fatwa Sunan Kudus ialah Sunan Panggung harus dibakar hidup-hidup. Sejarah mencatat, Sunan Panggung muda bisa lolos dari hukuman itu. Versi yang di masyarakat adalah Sunan Kudus jadi membakar Sunan Panggung muda. Tetapi Sunan Panggung muda malah enak-enak, duduk-duduk saja tersenyum. Malahan beliau pada waktu itu sambil menulis Suluk Malang Sumirang. Ada beberapa tulisan Sunan Panggung. Antara lain cuplikannya ialah, orang yang tak mengetuk pintu rahasia Allah hanyalah terbelenggu oleh aturan syariah. Sembahyang sunat dan fardu tak pernah tertinggal, tetapi lalai terhadap tetangganya yang lapar. Sepedati penuh kertasnya, tetapi yang dibicarakan hanyalah masalah halal dan haram. Kisah Sunan Panggung dan Suluk Malang Sumirang. Sunan Panggung atau Syekh Malang Sumirang yang memiliki nama asli Raden Watiswara, diperkirakan hidup antara tahun 1483 sampai tahun 1573 Masehi. Beliau putra dari Sunan Kalijaga hasil perkawinan dari Siti Zainal, saudara Sunan Gunung Jati. Menurut Baba Jala Sutra, sebelum dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup, ia memiliki wasi bagena dari Jatinom Klaten, yang masih cucu Brawijaya VIII. Kepribadian Sunan Panggung sangatlah unik. Beliau memiliki lelawak atau tingkah laku mirip ayahnya, yang menjadi wali nyentrik Sunan Kalijaga dan berguru kepada Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, dan sangat menghormati ayahandanya dan gurunya yang terkenal wali nyentrik di tanah Jawa. Semula beliau dikirim Raden Patal ke Panggin untuk menjadi mata-mata, namun beliau justru tertarik dengan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dan menjadi pengikut setianya. Karena sikapnya itu, ia mendapatkan peringatan keras dari Dewan Wali Songo, kecuali ayahnya sendiri, Sunan Kalijaga, yang tetap membiarkan anaknya mengikuti Syekh Siti Jenar. Hal ini bisa dimaklumi karena paham teologi sufi Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar sama, hanya penyampaiannya saja yang berbeda. Peringatan keras dari pihak Demak dan Dewan Wali tidak digubris oleh Sunan Panggung, karena dalam hal ini beliau sudah membuktikan sendiri melalui laku dan perjalanan spiritualnya tentang sejarah ajaran Syekh Siti Jenar dan bisa membedakan dengan ajaran syariah pada waktu itu yang hanya menuntut diberlakukannya syari dan maknanya. Maka akidah yang beliau ikuti adalah penyatuan dengan Tuhan atau ilmu makrifat yang sesuai dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Syariat yang beliau jalankan adalah salat daim, dan cara penyebaran ajarannya adalah secara terbuka untuk umum. Tidak ada yang dirahasiakan dan tidak menganggap orang lain lebih bodoh darinya, sehingga setiap orang selalu bebas untuk memperoleh kesempatan mendapatkan ilmu agama jenis apapun. Sampailah suatu saat
terjadinya tragedi. Dihukumnya guru agungnya Syekh Siti Jenar. Sunan Panggung marah besar. Sebab para wali menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berdosa. Untuk itu, ia mengatur strategi dan siasat. Setelah belajar dari dua kasus pendahulunya yang dia hukum mati, yaitu Ki Ageng Pengging dan guru Syekh Siti Jenar. Sunan Panggung mendirikan paguruan lama. Abang dipanggil, dan beliau berhasil merekrut siswa yang sangat banyak. Bahkan kiai yang semula dikader oleh Dewan Wali Songo, yang didoktrin untuk menyingkirkan ajaran Syekh Siti Jenar, justru menjadi murid setia Sunan Panggung. Selain itu, Sunan Panggung berperilaku aneh. Cara memperingatkan Dewan Wali Songo. Sebagai balasan atas Dewan Wali Songo, Sunan Panggung kemudian melakukan tindakan balasan yang terhadap Wali Songo dengan cara memelihara 2 ekor anjing yang dipeliharanya sejak kecil, yang dia beri nama Ki Tauhid dan Ki Iman. Kemudian anjing itu diajak berlari-lari mengelilingi Masjid Jami sambil bergurau. Tindakan ini di samping menggambarkan pendapat Al-Halak agar nafsu hewan dibuang keluar dari jiwa manusia, juga sekaligus menunjukkan kepada Dewan Wali Songo dan penguasa Demak bahwa anjing tersebut juga beriman dan bertauhid kepada Allah, dan anjing tidak menjalani kehidupan kehendaknya sendiri seperti kebanyakan manusia yang dibalut dengan alasan keagamaan, padahal agama itu hanya berdasarkan tafsiran nalar dan dasar hukum syara dan gauhir. Karena perguruan Sunan Panggung dianggap membahayakan oleh Dewan Wali dan Demak khususnya, karena ajaran yang dulu pernah dilarang, kini malah dihidupkan kembali. Untuk itu, penguasa dan Dewan Wali mengadakan sidang untuk mengambil tindakan untuk Sunan Panggung. Dari hasil sidang disepakati bahwa pemanggilan kepada Sunan Panggung harus dengan cara halus dan diundang untuk memecahkan masalah pemerintahan. Jika sudah hadir, maka Dewan Wali membujuk untuk menutup perguruannya dan bergabung dengan Dewan Wali, termasuk mematuhi konsep keagamaan yang sudah digariskan Kerajaan Demak. Selain itu juga disepakati agar penghukuman terhadap Sunan Panggung jangan sampai memunculkan kehebohan sebagaimana pendahuluannya, yakni agar Sunan Panggung dibakar hidup-hidup dan tempatnya langsung disediakan di alun-alun sebelum Sunan Panggung datang. Sunan Panggung diundang oleh pihak kerajaan, dan akhirnya Sunan Panggung menyanggupi undangan tersebut bersama utusan dari pihak Demak. Sunan Panggung berargumentasi bahwa inilah saat yang tepat untuk mengkritik model dan materi dakwah serta arogansi agama syar'i yang dijalankan pihak Demak. Sunan Panggung datang ke Demak disertai 2 anjingnya. Sesampainya di alun-alun, ia melihat tumpukan kayu yang disiram minyak. Sunan Panggung sudah menduga siasat penguasa Demak yang akan dia lakukan padanya. Namun, Sunan Panggung sudah berketatapan hati untuk menghadap apapun yang terjadi. Setelah matahari sebesar kemiri kondom ke barat, Gunung Muria merendah, alun-alun Demak menjulang. Orang-orang masih berdesakan. Mereka tak percaya sesuatu yang terlihat oleh mata. Malang Sumirang, raganya tidak tersentuh oleh amukan api. Sang tenur menjadi mahligai elok, berhias permai, dikelilingi pertamanan, bertaburan kembang lengkap dengan hamparan mutiara. Busana dari surga yang teramat wangi, harum semerbak laksana busana Nabi Ibrahim yang diturunkan dari surga. Lihat Sunan tidak terbakar, bisa mati di dalam hidup, dan hidup dalam mati. Memancar cahaya kemilau dan bau harum semabak. Orang-orang bergumam dalam hati,
Malang Sumiringa diuji dengan dibakar. Hidup-hidup, tetapi terus hidup. Dalam semarak amukan api, Malang Sumirang menulis suluk dengan pembuka, dan gula. Malang Sumirang telah menaiki burung sadra. Karena begitu mendalamnya rindu dalam pencarian ilmu. Kesejatian hidup yang sempurna. Malang Sumirang nyata lahir batinnya, keliputan Sanyata Wali. Mulia pikirannya tiada batas, jadi barang yang diinginkannya sempurna. Sampai hakikat rasa, puncaknya ilmu. Ilmu sejati, rasa yang meliputi rasa. Rasa yang sejati, sejatinya rasa. Bukan rasa yang diucapkan. Bukan rasa yang keenam. Bukan pula rasa yang tercecap di lidah. Bukan rasa yang terbersit di hati. Bukan rasa yang ciptakan. Bukan pula rasa yang dirasakan tubuh. Bukan rasa yang dirasakan suara. Dan bukan pula rasa kenikmatan dan derita sakit. Sejatinya rasa yang meliputi rasa. Rasa pusarnya rasa. Para wali yang telah menjatuhkan hukuman mati dengan dibakar hidup, hidup hanya terbengon. Sunan Kudus, kemenakannya menjadi limbung. Bingung melihat kenyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Para wali terlanjur menghukum Malang Sumringan karena dituduh telah menyebarkan ilmu sesat. Gemar memelihara anjing dan dilatih untuk menurut sampai mengerti bahasa manusia. Tidak saja menghindari salat di masjid, malah sering mencemari masjid, membawa anjing peliharaannya. Binatang yang sangat jorok liurnya najis. Jalan yang ditempuh Malang Sumirang. Jalan kegilaan. Tarik Majnun Rabbani. Gila karena tergila-gila kepada Tuhan. Linglang linglung rupa daratan. Terbenam senang dalam nikmat dahsyat. Kegilaannya itu pada mulanya ditunjukkan oleh ketidakaktifannya sendiri. Sikap acuh tak acuh pada hukuman. Para wali menuduh Malang Sumirang telah menyingkir dari ajaran agama. Tata syariat dilalaikan. Para santrinya malah menyebutnya Sunan Panggung. Sunan yang hidup di tengah hutan dengan pohon-pohon berbatang besar. Panggung atau cabang besar. Sunan Susuhunan. Susunan atau Sihunun. Dia yang dijunjung. Gelar ini sesungguhnya khusus untuk hierarki wali Islam yang memiliki wilayah, predikat dan sebutan bagi penguasa tertinggi Mataram. Para santri sangat menghormati, tunduk dengan segala perintah, dan mengikuti semua ajarannya. Para santri diajari mencari kehidupan yang sempurna. Kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Manusia tidak lain hanyalah jasad-jasad mati, yang dipenuhi oleh nafsu lawamah, amarah sufia, dan mutmainah. Kita lepaskan nafsu-nafsu itu, karena di tengah-tengah nafsumu bertahta sir atau rahasia yang tersembunyi. Ar-roha dalam jiwa, kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Inggih Sunan. Wayang dan bayangan harus menyatu dalam satu jiwa. Ar-roha dalam jiwa, memainkan makhluk-makhluk atas kehendaknya. Inggih Sunan. Sejatinya yang memerintah kita bukanlah tubuh kita, tetapi ar-roha dalam jiwa. Inggih Sunan. Seperti Kresna yang memerintah kerajaan, hakikatnya bukan Kresna, tetapi Kresna Dawarwati. Karena yang di dalamnya bertahta ar-roha Wisnu. Kresna titisan Wisnu. Inggih Sunan. Bebaskan ar-roha kalian dari ikatan hukum-hukum yang menghalangi kebebasan ar-roha yang menuju dan menyatu dengan Tuhan. Inggih Sunan. Hakikat hidup abadi baru dimulai sesudah mati. Mendengar kalimat terakhir, para santri secara serentak tiba-tiba memukuli dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri, membentur-benturkan kepalanya di sembarang tempat, sambil berteriak, "Aku ingin mati. Aku ingin mati. Aku ingin bunuh diri."
Desa Ngundung, daerah tempat tinggal Malang Sumirang, menjadi gemar. Para santri Malang Sumirang mencari mati. Mencari orang yang mau menolong untuk membunuhnya. Semua orang diterong agar penduduk menjadi marah. Ini suatu jalan untuk mencari kematian. Melihat tingkah santri-santrinya, Malang Sumirang menjadi bingung. Dia berlarian mengejar dan memanggil para santri sambil berteriak, "Bunuh diri dosa besar." Teriakan Malang Sumirang menghentikan pola dan perilaku para santri. Secara serentak, para santri menghambur mendekati Malang Sumirang dan berlutut mengelilingi. Para santri merunduk dan terdiam. Suasana menjadi hening. Beberapa saat setelah larut, dalam diam Malang Sumirang mengajak santri-santri melepaskan roh dari badannya. Kesengsaraan dunia ini tidak lain suatu kegilaan. Orang-orang mencari kebutuhan badannya tanpa memperhatikan kebutuhan rohani. Orang-orang mencari kenikmatan, namun hanya penderitaan yang dijumpai. Manusia bingung karena tidak mengenal dirinya sendiri, karena dijadikan buta oleh hawa nafsu. Mencari ilmu suci tidak mungkin diperoleh dengan alat panca indera karena sifatnya yang kotor, najis dan palsu. Kebaruan adalah kepalsuan, kekotoran dan kenajisan yang segera hancur bersama-sama tibanya ajal. Hidup sesudah lahir adalah kebaruan, maka itu palsu, najis dan kotor. Hidup sesudah kelahiran adalah kematian yang sesungguhnya. Keadaan kematian itulah yang membuat manusia tidak bisa bebas dari nafsu kebohongan, kebutuhan kekuasaan, makan minum, bahkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Kembalinya manusia ke asal dari mana ia lahir. Sesudah ajal tiba nantilah hidup yang sesungguhnya. Ketika manusia tidak lagi membutuhkan apapun, termasuk keinginan. Karena keinginan adalah awal dari kesengsaraan. Di mata Malang Sumirang, para wali telah keliru. Memanjakan pemerintahan yang tidak adil, menindas dan korup. Maka tidak memiliki kekayaan apa-apa dalam bahasa dan perenungan, tanpa adanya pemikiran. Syekh Siti Jenar, sebuah perlawanan terhadap para wali yang mendukung Demak. Maka oleh penguasa, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap bukan hanya sesat, tetapi juga mengganggu ketentraman masyarakat dan mengancam stabilitas kerajaan Raden Patah. Karena gagal membujuk atas nama Raja Demak, Dewan Agama menetapkan hukuman mati bagi Siti Jenar. Berbadan ROH, Malang Sumirang bergumam, seperti mendengung. Para santri menirukan apa yang diucapkan Malang Sumirang secara bersama dan berulang seperti berzikir. Berbadan ROH, aku bukan Siti Jenar, aku Malang Sumirang. Kesempurnaannya yang benar-benar sempurna. Para wali mengajarkan hukuman syar'i, tetapi tidak memahami lambang-lambang. Para santri tenggelam dalam ekstas kegilaan. Jagat suhung. Angin seperti berhenti berhembus lari ke awang-awang dan uung-uung. Jagat menjadi pertapaan sunyata bumi rasa. Malang Sumirang mencari ilmu kesejatian. Berguru pada Sunan Giri Prepen, tatkala diajari ilmu sejati. Usianya baru 17 tahun. Sejak saat itu sering menyiksa raga, yaitu bertapa. Malang Sumirang mengaku berbadan rohani. Para wali menyambut Malang Sumirang sebagai orang yang tidak senoa, tak pantas dan anarkis. Bahkan teroris menjadi simbol anti tatanan. Pengakuan Malang Sumirang dan perlakuan santri-santrinya membuat para wali geram. Para wali menuduh Malang Sumirang mewariskan suluk liar, mengingkari semua tatanan atas nama anarki, jalan kegilaan, menyikapi tabir rahasia, menyurat dan tersembunyi.
Setelah mempertimbangkan pendapat para wali, Sultan Demak memutuskan Malang Sumirang dihukum dengan dibakar. Pati Obong di alun-alun Demak. Mendengar keputusan majelis para wali, Malang Sumirang tidak menampakkan ketakutan. Bahkan menantang keponakannya, Sunan Kudus, untuk segera menyalakan unggun. Sebelum perjalanan menuju api pembakaran, Malang Sumirang meminta disediakan tinta dan kertas 2 bundel. Sultan Demak dan para wali semakin bingung. Permintaan Malang Sumirang sangat aneh. Malang Sumirang berjalan menuju api pembakaran. Tidak ada kata lain yang terucap dari mulutnya selain kata kebenaran. Api membumbung ke angkasa. Malang Sumirang bergegas naik ke atas unggun dan 2 anjingnya yang setia mengikuti. Terjun ke dalam api. Matahari semakin mengecil. Gunung Muria kembali menyambut. Angin bergegas dari awang-awang dan uung-uung, melintasi alun-alun Demak. Kobaran api semakin menggila. Malang Sumirang tidak tersentuh amukan api. Lihat di dalam api. Dengan enaknya Sunan menulis. Api terus menjilat. Menyala lama. Namun Sunan tetap tentram. Seakan beranaung di kolam bening. Raganya tak mempan amukan api. Ia seperti Sinta. Seperti Nabi Ibrahim. Orang-orang terperanjat dan mundur beberapa langkah. Melihat 2 sosok keluar dari amukan api. 2 anjing Malang Sumirang keluar dari unggun membawa lembaran kertas yang telah tertulis suluk Syah Malang Sumirang. Lembaran kertas itu dibagikan pada semua yang ada di alun-alun Demak, termasuk para wali, Sultan Demak, dan para petinggi kerajaan lain. Beberapa saat, ketika orang-orang belum selesai membenahi keterpanjatannya, Malang Sumirang keluar dari api unggun. Seluruh tubuh dan baju yang dikenakan tidak ada tanda-tanda tersentuh oleh jilatan api. Orang-orang semakin takjub, berusaha menahan kedipan mata. Walaupun dituturkan sampai capai, ditunjukkan jalannya, sesungguhnya dia tidak memahami karena hanya sibuk menghitung dosa-dosa kecil yang diketahui. Tentang hal kufur kafir yang ditolaknya, itu bukti bahwa ia adalah orang yang masih mentah pengetahuannya. Walau tidak pernah lupa sembahyang, puasanya dan dibangga-banggakan tanpa sela. Tapi ia terjebak menaati yang sudah ditentukan Tuhan. Sembah puji puasa yang ditekuni membuat orang justru lupa akan sangkan paran. Karena itu ia lebih konsentrasi melihat dosa-dosa besar kecil yang dikhawatirkan dan ajaran kufur kafir yang dijauhi. Justru membuatnya bingung. Tidak ada dulu, Binoli tidak merasa tidak menyentuh, tidak saling mendekati, sehingga buta orang itu. Takdir dianggap tidak terjadi. Salah-salah menganggap ada dualisme antara Maha Mencipta dan Maha Memelihara. Suluk Semalang Sumirang tercipta dari amukan. Apa yang tiada mampu menyentuh jasad Malang Sumirang. Suluk sang sufi gila. Sosok anti tatanan yang tidak terjangkau. Poros kekuasaan. Malang Sumirang mewariskan suluk liar, mengingkari semua tatanan, menyingkap tabir rahasia, menyurut yang tersembunyi. Suluknya lebih tajam dari pedang Sultan Demak. Manusia sebelum tahu maknanya, alif akan menjadi berantakan. Alif menjadi panutan sebab huruf alif adalah yang pertama. Alif itu badan idlafe sebagai anugerah. Dua-duanya bukan Allah. Alif merupakan takdir, sedangkan yang tidak bersatu namanya alif, lafaz. Sebelum itu jagat ciptanya sudah ada. Lalu alif menjadi gantinya, yang memiliki wujud tunggal. Ya tunggal rasa tunggal. Wujud. Ketunggalan itu harus dijaga betul, sebab tidak ada yang mengaku tingkahnya. Alif wujud adalah yang agung. Ia menjadi wujud mutlak yang merupakan kesejatian rasa. Jenis ada 5 yaitu alif mata,
wajah niat, jati iman syariat. Allah itu penjabarannya, ada zat yang maha mulia dan maha suci. Allah itu sebenarnya tidak lain, karena kamu itu Allah. Dan Allah semua yang ada ini. Lahir batin, kamu ini semua tulisan merupakan ganti alif. Allah itulah adanya. Alif penjabarannya adalah permukaan pada penglihatan. Melihat yang benar-benar melihat. Adapun melihat zat itu, merupakan cermin ketunggalan sejati, menurun kepada kesejatianmu. Cahaya yang keluar kepada otak, keberadaan kita di dunia ini, merupakan cahaya yang terang benderang, memiliki 127 kejadian, menjadi penglihatan dan pendengaran, nafas yang tunggal, nafas kehidupan yang dinamakan panci-panci bayangan. Zat yang mewujud pada kebanyakan imam. Semua menyebut zikir sejati. La ilaha illallah. Sultan Demak dan para wali tercengang membaca kerlokan suluk Malang Sumirang. Alok susah untuk kisahkan. Sultan Demak membisik pada Sunan Kudus, menyarankan Malang Sumirang untuk menyingkirkan dan menjauh dari negeri Demak. Dengan langkah ragu, Sunan Kudus mendekati Malang Sumirang, berusaha menyembunyikan wajahnya yang nampak pucat. Sunan Kudus berkata sambil menduduk, "Paman telah terbukti benar, sungguh benar tanpa batas di dunia tiada tara. Di seluruh ciptaan, Paman tercipta sempurna. Jiwa raga titis terus tertembus, sempurna nyata sunyata. Namun Paman, jagalah derajat agama, hormatilah batasannya, singkirkan kesalahan, patuhlah pada syariat untuk menjaga makna. Dalam tatanan yang menata negeri, aturan agama bertahta dengan syariat. Lebih baik Paman jauh dari negeri. Jangan sampai membawa kekacauan dengan pembangkangan, menguraikan ikatan, penjangkaran pagar, memecahkan baris, merobohkan bendera. Kemanapun Paman pergi, padepokan mana yang pantas ditempati, tempat keramat mana yang menjadi pilihan, adalah kewajiban negeri melengkapi apa yang harus dilengkapi." Malang Sumirang tak gimir dengan tawaran bertapa yang mewah. Malang Sumirang memilih pergi ke hutan angker, ke lapisan tempat wingit sunyi, jauh dari manusia. Para wali hanya bisa menggelengkan kepala tanpa suara. Matahari telah surut. Orang-orang hanya terbengong melihat Malang Sumirang meninggalkan alun-alun Demak. Malang Sumirang pergi meninggalkan teka-teki. Sufi gila anti tatanan, memiliki keberanian yang tak tertundukkan oleh kekuasaan. Mengungkap rahasia kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Tetapi sejarah selalu berpihak pada penguasa. Dan akhirnya, Sunan Panggung meneruskan perjalanannya ke arah utara. Dan kemudian, beliau menetap di Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Memperkuat tugas dakwah yang sudah dilakukan oleh Syekh Abdullah, atau Sunan Kantong, atau Sunan Gembyang. Di daerah ini, Sunan Panggung dikenal dengan nama Syekh Wali Jaka. Karena sejak kedatangannya di Kendal, walau sebenarnya sudah beristri, tidak nampak memiliki istri dan anak setelah wafat. Menurut Babat Semarang, beliau disemayamkan di depan Masjid Kendal. Carilah kebenaran dengan hati. Carilah hakiki dari agama. Insya Allah, pasti engkau akan tahu makna sejati. Bukan agama sebagai pemuas hawa nafsu. Carilah diri sejatimu. Sebelum engkau berbicara soal ketuhanan, jangan jadi orang sok suci. Karena kesucian adalah milik orang yang mengenal kesucian itu sendiri. Tahukah Anda, waktu salat merupakan pilihan waktu sesungguhnya, berangkat dari ilmu yang hebat.
Mengertikah Anda salat zuhur, mengapa 4 rakaat? Itu disebabkan kita manusia diciptakan dengan 2 kaki dan 2 tangan. Sedangkan salat asar 4 rakaat juga adalah kejadian bersatunya dada dengan telaga, Al-Qudsar dengan punggung kanan dan kiri. Salat maghrib itu 3 rakaat, karena kita memiliki 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Adapun salat isya menjadi 4 rakaat, karena ada 2 telinga dan 2 mata. Adapun salat subuh, mengapa 2 rakaat? Adalah perlambangan kejadian badan dan nyawa, darurat kehidupan. Sedangkan salat tarawih adalah sunnah, muakkad yang tidak ditinggalkan 2 rakaatnya oleh yang melakukan. Menjadi perlambangan tumbuhnya alis kanan dan kiri. Adapun yang 5, bahwa masing-masing berbeda-beda yang memilikinya. Salat subuh yang memiliki adalah Nabi Adam alaihi salam. Ketika diturunkan dari surga mulia, terpisah dengan istrinya, Hawa menjadi sedih karena tidak ada kawan. Lalu ada wahyu melalui malaikat Jibril yang mengemban perintah Tuhan kepada Nabi Adam alaihi salam. Terimalah cobaan Tuhan. Salat subuhlah 2 rakaat. Maka Nabi Adam alaihi salam pun siap melaksanakannya. Ketika Nabi Adam alaihi salam melaksanakan salat subuh, pada pagi harinya, ketika salam, telah mendapati istrinya berada di belakangnya, sambil menjawab salam. Salat zuhur dimaksudkan ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam pada zaman kuno mendapat cobaan besar, dimasukkan ke dalam api hendak dihukum bakar. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapat wahyu ilahi, disuruh melaksanakan salat zuhur 4 rakaat. Nabi Ibrahim alaihi wasallam melaksanakan salat. Api seketika padam saat itu juga. Adapun salat asar dimaksudkan ketika Nabi Yunus alaihi wasallam sedang naik dimakan ikan besar. Nabi Yunus alaihi wasallam merasa kesusahan ketika berada di dalam perut ikan. Waktu terdapat wahyu ilahi, Nabi Yunus alaihi wasallam diperintahkan salat asar 4 rakaat. Nabi Yunus alaihi salam segera melaksanakannya. Dan ikan itu tidak mematikannya, malah ikan itu mati. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan. Sedangkan salat maghrib pada zaman kuno yang memulai adalah Nabi Nuh. Ketika musibah banjir bandang sejagat, Nabi Nuh alaihi salam bertaubat, merasa bersalah. Dia diterima tobatnya, disuruh salat maghrib 3 rakaat. Setelah Nabi Nuh alaihi wasallam melakukan salat maghrib, banjir pun surut seketika. Dan salat isya sesungguhnya yang memulai Nabi Isa alaihi salam ketika kalah perang melawan Raja Harkia atau Raja Herodes. Semua kaumnya bingung, tidak tahu utara, selatan, barat, timur dan tengah. Nabi Isa alaihi salam merasa susah, dan tidak lama kemudian datang malaikat Jibril membawa wahyu dengan uluk salam. Nabi Isa alaihi salam diperintahkan melaksanakan salat isya. Nabi Isa alaihi salam menyanggupinya, dan semua kaumnya mengikutinya. Dan malaikat Jibril berkata, "Aku akan membalaskan kepada pendeta Balhuk." Rahayu, rahayu, rahayu.